Shalom semuanya, selamat sore. Kita bersyukur ya hari ini kita bisa berkumpul memuji dan memuliakan nama Yesus. Ya, sekarang kita akan memuji dan memuliakan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul pada hari ini dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan berharga
Mari kita menyanyikan lagu yang kedua. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Pujian yang terakhir sebelum kita mendengarkan firman dari Om Sony. Ya.
tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Cobakan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, datang setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, sekarang saatnya doa untuk firman kita sore hari ini.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kesempatan-Mu sore hari ini sehingga kami bisa berkumpul di Google Meet ini untuk memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati Om Sony yang akan menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Melvin, Nikita, dan seluruh tim musik yang sudah mengantar kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Ya, Shalom Youth Alika yang dikasihi Tuhan. Saya ganti mic aja ya. Ya, puji Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Judul tema renungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah karaktermu menentukan masa depanmu. Sekali lagi, judulnya adalah karaktermu menentukan masa depanmu. Ayat yang akan mendasari perenungan kita terambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-25 sampai 26. Mazmur 18 ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anakku Youth Alika, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan nasihat firman Tuhan yang sangat penting dalam hidup kita, karena ini menyangkut bagaimana kita mensikapi, mempersiapkan masa depan kita. Firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan itu membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan kesucian kita di hadapan matanya. Terhadap orang yang setia, Tuhan itu berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan itu juga menyampaikan, membalas apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Nah, kita tahu bahwa pemazmur ini banyak ditulis, penulisnya adalah Daud. Dan kita tahu hidup Daud itu demikian penuh dengan mujizat dan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sewaktu Daud menghadapi Goliat, kita melihat, membaca firman Tuhan, begitu Daud percaya diri menghadapi raksasa yang pada waktu itu paling ditakuti. Ia tidak goyah, tidak bergeming, dan tidak menghindari Goliat, tetapi justru dia dengan gagah perkasa dia maju menghadapi Goliat. Dan pada waktu itu Daud berlari ke arah Goliat, dia mengayun umban, dan raksasa itu langsung terjerembab dengan sekali lemparan batu. Nah, Daud bisa begitu percaya diri semata-mata bukan karena dia hebat, tetapi karena dia tahu dan kenal bahwa Allah itu pasti membelanya. Bahwa yang menyertai Daud itu adalah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Sikap inilah yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar, yang gagah perkasa. Nah, sikap Daud ini adalah sikap yang benar, sikap seorang pemenang. Sikap yang dilakukan dengan rutin berkali-kali itu akan membuat karakter terbentuk dalam kehidupan seseorang. Kalau seseorang terbiasa bersikap yang benar sesuai dengan hal-hal yang positif dalam hidupnya, maka karakter hidup yang terbangun dari sikap tersebut adalah karakter yang positif juga. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari nasihat firman Tuhan ini. Satu kali ada sebuah cerita, ada seorang bapak yang sudah tua usianya, dan ketika dia hendak meninggal, di waktu-waktu terakhir dia memberi pesan kepada dua orang anak laki-lakinya. Dia berpesan kepada anaknya demikian. Yang pertama, ya, jangan kamu menagih piutang kepada siapapun juga. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan yang kedua, si ayah ini berkata, jangan kamu terkena sinar matahari.
Ya, ayahnya ini memberi pesan dua hal ini kepada dua orang putranya tadi. Tidak berapa lama si bapak ini meninggal. Dan kemudian si anak itu betul-betul mengingat pesan ayahnya tadi sebelum meninggal. Dan kemudian mereka berusaha menjalankan pesan ayahnya. Sekian tahun kemudian, ya, temannya datang mengunjungi anak yang pertama dari si ayah ini. Si anak sulung tadi dikunjungi, ketika temannya mengunjungi, keadaan anak sulung ini memprihatinkan. Kenapa? Karena anak sulung ini pekerjaannya tidak berhasil. Dia mengalami kekurangan, ya. Dia hidupnya tidak terpelihara dengan baik. Lalu kemudian temannya bertanya, "Kenapa kok kamu sampai demikian? Mengalami usaha tidak berhasil?" Lalu si anak ini berkata, "Saya melakukan apa yang dipesankan oleh ayah saya." Ya, bahwa yang pertama, saya tidak menagih piutang kepada orang-orang yang punya utang sama saya. Akhirnya modal saya habis karena banyak diutangi orang, ya, dan saya tidak menagih utang-utang tersebut. Lalu yang kedua, dia berkata, pesan ayah saya yang kedua adalah saya tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi saya hanya punya sepeda motor dan saya tidak bisa keluar rumah bekerja karena saya hanya punya sepeda motor. Kalau keluar rumah di hari kerja pasti saya kena sinar matahari. Dan itu melanggar pesan ayah saya. Akhirnya saya tidak bekerja sekian tahun lamanya dan akhirnya saya mengalami hidup yang menderita seperti hari ini. Temannya sedih dengan keadaan si putra yang sulung tadi. Lalu kemudian dia mengunjungi putra yang bungsu. Ketika dia mengunjungi putra yang bungsu, keadaannya jauh berbeda. Si anak bungsu tadi hidupnya diberkati, dia punya pekerjaan yang berhasil, ya, dia menjadi orang yang sukses. Lalu kemudian temannya ini bertanya, "Saya baru saja berkunjung ke kakakmu, keadaannya memprihatinkan. Tetapi saya melihat engkau berbeda, keadaanmu jauh berbeda dengan kakakmu, apa yang sedang terjadi?" Lalu si anak yang kedua ini berkata, "Saya melakukan pesan ayah saya, yaitu yang pertama, saya tidak menagih piutang kepada siapapun juga. Jadi saya tidak memberi utang kepada orang-orang yang ada di sekeliling saya. Itulah sebabnya saya tidak nagih piutang, karena dia tidak punya orang yang berutang kepadanya. Dia berkata, kalau ada orang butuh bantuan, saya membantu sebatas kekuatan saya, tetapi saya tidak memberi utang kepada mereka." Yang kedua, ayah berpesan bahwa saya tidak boleh terkena sinar matahari. Lalu apa yang saya lakukan? Saya hanya punya sepeda motor. Lalu dia berkata, "Saya berangkat sebelum matahari terbit untuk bekerja. Saya berangkat subuh pagi-pagi dan ketika petang menjelang baru saya pulang. Jadi saya tidak terkena sinar matahari. Dan akhirnya pekerjaan saya berhasil, saya diberkati sampai dengan hari ini." Nah, saudaraku, pesan yang sama diterima oleh dua orang anak, tetapi masing-masing punya kondisi yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena sikap dalam menanggapi pesan dari ayahnya tersebut. Si anak pertama memandang pesan dari orang tuanya sekedar pesan begitu saja, dan kemudian dia tidak berinisiatif dari pesan tersebut untuk dia bisa menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Tetapi anak yang kedua, dia sadar pesan tersebut punya makna yang dalam. Oleh sebab itu dia menghidupi pesan tersebut tentu saja dengan bijaksana. Nah, dampaknya berbeda. Satu pesan yang sama punya dampak yang berbeda. Oleh sebab itu yang menentukan hari depan kita adalah kalau kita ini punya sikap yang baik dan yang benar. Ya. Nah, sikap yang baik dan yang benar itu apa? Perhatikan seperti Daud tadi. Ketika dia menghadapi Goliat, dia tidak takut. Ya. Dia hidup mengandalkan Tuhan. Dia datang menghadapi Goliat dengan berani, dengan gagah perkasa. Bukan karena dia kuat, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu salah satu sikap yang benar adalah sikap takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan. Nah, sikap pemenang yang lain adalah sikap mengandalkan Tuhan. Ya, contoh lain lagi adalah jujur, kemudian tekun, sabar, ramah,
menghormati orang tua, menghormati orang-orang di sekeliling kita, setia, suka bersyukur, pemaaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, perhatikan baik-baik, kelihatannya ini sederhana, tetapi kadangkala kalau kita sedang tidak memperhatikan hal-hal ini, maka yang muncul adalah sikap yang sebaliknya. Sikap yang salah adalah sederhana saja, ya, bebal kata firman Tuhan, lawan kata dari takut akan Tuhan. Ya, dalam bahasa Jawanya ndablek, ya. Apakah kita ini sehari-hari orang yang memperhatikan takut akan Tuhan atau jadi orang yang ndablek? Tanpa sengaja kita mungkin sudah masuk kepada sikap salah satu dari antaranya. Nah, kalau kita masuk ke sikap yang benar itu membawa masa depan yang baik. Tapi kalau kita masuk di dalam sikap yang salah, ini waktunya untuk memperbaiki hidup kita. Contoh lain lagi adalah apa? Malas, ya. Kemudian apa? Suka terburu-buru, tergesa-gesa. Kemudian pemarah, tidak setia, iri hati, bukan pemaaf tapi pendendam. Nah, ini sikap-sikap yang tidak baik yang dapat membawa masa depan yang tidak baik dalam kehidupan seseorang. Oleh sebab itu milikilah sikap yang baik, ya. Sikap yang baik itu dapat menentukan masa depan yang baik dalam hidup kita. Nah, ada orang yang mengatakan it's your attitude, not your aptitude, determines your altitude. Atau bahasa Indonesianya berkata demikian, adalah sikap Anda, bukan bakat Anda, yang menentukan ketinggian yang dapat Anda capai. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi yang menentukan kita ini menjadi orang-orang yang berhasil di kemudian hari bukan berdasarkan talenta sebenarnya, tetapi dari sikap hidup kita. Sikap hidup yang baik akan menuntun kita menjadi seorang yang makin masa depannya diberkati Tuhan. Ya, sikap pemenang membawa kita kepada masa depan yang baik. Tetapi kalau kita punya sikap yang salah, ya, mungkin orang sudah bisa punya talenta yang baik, yang cukup, dan dia sudah sampai puncak karir, tetapi karena dia tidak punya sikap yang baik, akhirnya dari tempat yang tinggi puncak karir bisa jatuh. Ada banyak contoh, kita lihat artis, ya, sudah sampai puncak karirnya, tiba-tiba dia meredup karena apa? Karena dia jatuh dalam narkoba, ya, karirnya hancur berantakan, ya. Atau orang yang berumah tangga, ya, karena kemudian ketika dia diberkati dalam rumah tangga, malah tidak setia, akhirnya rumah tangganya berantakan. Nah, kita belajar dari situ bagaimana membangun sikap yang baik itu dapat membawa hasil yang baik dalam hidup kita, termasuk di dalam sekolah. Jadilah orang yang punya sikap yang baik, ya, dalam kita belajar, kita menghormati guru, ya, kita menghargai pelajaran yang diberikan kepada kita, kita tekun di dalamnya, ya, walaupun kita tidak pandai, tetapi kalau kita tekun, kita lama-lama akan terlatih dan bisa. Nah, dari sini kita belajar, sama juga dengan orang yang sedang bekerja, ya, orang yang rajin, ya, pekerjaannya akan cepat selesai. Tetapi kalau orang yang malas, maka pekerjaan akan menumpuk dan kemudian akan menjadi beban di saat-saat yang akan datang. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita belajar bersama-sama bahwa karakter kita dapat menentukan masa depan kita. Sama seperti Daud yang dia membangun sikap yang baik, sikap yang takut akan Tuhan, akhirnya membentuk karakternya menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan memilih Daud, Tuhan itu tidak memandang parasnya atau perawakannya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Ya, Daud memang pernah satu kali dia jatuh dalam dosa, tetapi Daud pun dia bertobat dan dia diterima kembali oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan sore hari ini, biar kiranya renungan firman Tuhan buat kita semuanya boleh jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya serahkan kembali kepada tim Youth Alika dalam ibadah online sore hari ini. Kami persilahkan Nikita dan Melvin, ada yang mau disampaikan? Waktunya kuis. Jadi pertanyaannya adalah apa yang digunakan Daud
untuk mengalahkan Goliat? Diulang lagi. Apa alat yang digunakan Daud untuk mengalahkan Goliat? Ya. Terima kasih, itu kuis ya dari Youth Alika pekan ini. Segera dijawab jawaban yang paling lengkap dan tepat ya. Yang pertama lengkap dan tepat, dia yang akan mendapatkan rewardnya, akan mendapat bingkisan dari Youth Alika ya. Segera tulis di komen di YouTube ya, di komen di YouTube ya. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau disampaikan dari Youth Alika? Pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Oke ya, puji Tuhan ya, pemenang akan diumumkan minggu depan. Baik, gitu ya. Baik, dengan demikian ibadah Youth Alika kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Kita sama-sama akan tutup dalam doa, dan nanti kita akan tutup dengan shalom shalom. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan hari ini kami boleh dinasihati oleh firman Tuhan, bahwa ketika kami membangun sikap yang benar, kami sedang menuju kepada karakter pemenang. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami anak-anak youth, anak-anak muda, remaja, Alika, sehingga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kiranya Tuhan menumbuhkan karakter yang baik, sehingga anak-anak-Mu terus diberkati, dituntun untuk menuju masa depan rancangan damai sejahtera, masa depan yang cerah, yang gilang gemilang, sebagaimana Tuhan janjikan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam ibadah sore hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini. Kami percaya apa yang ditabur dengan talenta karunia dan terutama melalui pelayanan yang diberikan ini akan menjadi tuaian berkat bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya, hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang dengan iman percaya diberkati Tuhan, kita aminkan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.